Pemirsa di Sukabumi, Jawa Barat, sebuah tabung kompres natural gas atau CNG yang diangkut sebuah truk meledak saat terjebak macet di Jalan Raya Sukabumi, Bogor. 2 orang tewas dan 9 orang terluka. 5 hari menanti kabar jenazah Triono, pekerja proyek korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua, tiba di rumah duka. Keluarga histeris saat melihat korban dalam kondisi tidak bernyawa. Jenazah prajurit TNI yang gugur dalam penyerangan kelompok kriminal bersenjata tiba di kampung halamannya di Magetan, Jawa Timur. Pemakaman Kopda Anumerta Dwi Probo Sinowoko ini dilakukan secara militer. KPK menetapkan tersangka baru terkait kasus suap proyek Bandung Smart City yang menjerat wali kota Bandung nonaktif Yana Mulyana. Tersangka merupakan direktur sebuah perusahaan konstruksi swasta berinisial BS. Masyarakat dihebohkan oleh aksi seorang anggota DPRD Batam yang tertangkap basah diduga bermain game slot saat rapat paripurna di gedung DPRD Kota Batam. Namun Sahrul mengaku hanya bermain game Candy Crush. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka suara membela Aiman Wicaksono, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Megawati meminta agar Aiman tak gentar bersuara karena setiap orang memiliki hak yang sama. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai kampanye dari timur Indonesia di distrik Semangga, Papua Selatan. Ganjar berjanji akan memperbaiki aksesibilitas hingga menghadirkan infrastruktur kesehatan dari tingkat desa. Ganjar pun berkesempatan menikmati kelezatan sagusep, kuliner khas Merauke bersama warga. Ya, sementara calon wakil presiden Mahfud MD mengawali kampanye di Sabang Aceh. Beragam agenda dilaksanakan di titik paling barat Indonesia ini, mulai dari berdiskusi dengan warga, berbincang dengan milenial, hingga kulineran. Pasangan Ganjar Mahfud meluncurkan logo baru untuk kampanye Pilpres 2024 dengan tema hitam putih yang bermakna ketegasan. Ganjar Mahfud tidak ingin bersikap abu-abu dalam mengambil keputusan maupun membuat kebijakan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye pertamanya di Tanah Merah, Jakarta Utara. Ratusan warga menyambut kedatangan Anies Baswedan dengan menggunakan spanduk dan bendera bertuliskan paslon Anies Imin atau Amin. Cawapres Muhaimin Iskandar mengawali kampanye dengan meminta doa restu ibunda Nyai Muhasonah di Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. Kemudian berziarah ke makam kakeknya, Kiai Haji Bishri Syansuri, di halaman belakang Pondok Pesantren Mampaul Ma'arif Denanyar. Caimin kemudian berkampanye ke wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di hari pertama kampanye pemilu presiden 2024 melakukan kegiatan sosial dengan menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Bantuan senilai 5 miliar rupiah ini disalurkan melalui pemerintah Palestina dan berbagai non-government organization atau NGO. Ya, sementara itu Cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka memilih masuk kerja di hari pertama jadwal kampanyenya. Setibanya di Balai Kota Solo, Gibran tampak memakai baju khas dari Kebun Binatang Solo Safari dan membawa tas yang tidak seperti biasanya. Ya, pemirsa, masa kampanye pemilu 2024 resmi dimulai dan akan berlangsung hingga 10 Februari 2024 mendatang. Kendati demikian, Kemenkominfo mencatat selama bulan November 2023 saja sudah ada sebanyak 39 isu hoax mengenai pemilu.